لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء qadir. Banyak banget ya temanya. Kalau mau dipersingkat ya kalimat ikhlas atau kalimat tauhid. Kemarin ketika saya akan ke hotel transit, di hotel saya ditanya, dia senang ketemu dan dia mualaf bersama istrinya. Tapi waktu kita singkat nih pertemuan, Ustaz, saya ini mualaf, saya berterima kasih, dia bersyukur sama Allah bisa pergi haji di tahun ini dengan proses yang cepat. Kira-kira nasihat apa nih buat saya sebagai mualaf, Ustaz? Ya. Tapi waktu kita nggak sampai 10 menit gitu, karena saya juga harus segera tinggalkan hotel dan minta sesuatu yang paling penting mumpung kita ketemu. Dan dia dari Kaltim, susah lagi ketemunya ini. Saya bilang begini, Pak, lihat ke bawah. Kebetulan kita ada di Fairmont kemarin itu, kemudian melihat ke bawah itu langsung Masjidil Haram. Saya perhatikan disitulah dulu ketika Nabi Adam galau diperintahkan untuk membuat rumah Allah di muka bumi ini. Setiap kali Nabi Adam itu bersandar di Ka'bah, belum merasakan ketenangannya. Karena yang selalu terngiang di telinganya itu seperti mau pecah telinganya ketika mengulang kalimat qul nahbitu minha jami'an. Kalau mendengar kalimat itu Adam langsung menjerit menangis. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW itu tetesan air matanya itu yang menyebabkan tumbuhnya rerumputan itu. Peristiwa pengusiran itu. Nah, di tempat itulah, di Ka'bah itulah, Adam merasakan ketenangan kalau sudah berada di situ. Saya lihat juga begitu jelaskan Ka'bah di situ. Saya bilang coba perhatikan. Di tempat itulah Ibrahim alaihissalam dulu menempatkan istri dan anaknya. Dan sekarang Anda sudah berada di sini. Artinya rumah Allah itu sudah begitu jelas. Inna baitikal muharram, sudah begitu jelas kita berada di dekat rumahnya yang muharram, dimuliakan. Saya bilang lagi ke bawah, saya bilang disitulah Nabi Muhammad SAW dulu dibesarkan sebelum dilahirkan. Di Masjidil Haram itu ada namanya Babun Nabi atau Bawabatun Nabi. Kalau zaman sekarang orang nggak terkenal nama itu ya. Namanya Bang Malik Abdul Aziz, pintu 94 gitu ya, di masa perluasan. Dulu zaman-zaman kuliah itu orang Indonesia suka kumpul di Babul Fatah dulu ya, Ustaz Senayan. Tapi sebetulnya yang agak sakral itu Babun Nabi. Kenapa dinamakan Babun Nabi? Posisinya itu kalau kita dari Sofa ke Marwah, sebelah kanan jalan, sebelah kanan yang biasa dipakai jamaah kalau lagi pengen keburu-buru ke toilet. Ya, biasanya keluar dari pintu itu kan, ke toilet besar kan, ketika sa'i. Itu Babun Nabi. Kenapa dinamakan Babun Nabi atau Bawabatun Nabi? Ada dua di situ pintunya. Kita naik ke atas kalau keluar dari pintu itu naik tangga sekali. Di situlah Nabi keluar masuk dari tempat kelahirannya, dari rumahnya. Khususnya ketika beliau sudah mendapatkan kesempatan bisa bertawaf sebelum berhijrah. Saya bilang itulah jejak Nabi itu kita di situ. Dan sekarang Anda sudah berada di tempat di mana dulu Nabi bolak-balik. Nah, disinilah juga awal bencana Nabi di Mesir, di peristiwa ini semua. Sampai sekarang kita berada di sini. Dia seperti mau nangis, ya mualaf, hatinya kosong gitu ya. Datang ke sini penuh kerinduan berjumpa dengan Allah di baitnya.
mengingat dosa-dosanya telah lalu, kayak mau nangis gitu. Karena gambaran saya mungkin visual bagi dia. Seakan-akan Nabi itu ada di depan matanya, peristiwa itu begitu jelas di depan matanya. Saya bilang, betapa sulitnya dulu kan. Adam dari galau, Ibrahim alaihissalam harus menempatkan anak istrinya di tempat yang tandus. Muhammad SAW kemudian harus terusir dari sini. Tapi coba lihat hari ini. Sejak saat itulah, ini seperti kota yang tidak pernah mati 24 jam. Keberkahan doa Ibrahim alaihissalam begitu jelas di sini. Bahkan nanti 2030 barangkali ini ada proyek namanya Masar Makkah di Saudi ini. 23 km itu hotel mewah, mall-mall, di setiap hotel ada musolanya. Sepanjang 23 km itu mungkin lebih mewah 10 kali lipat daripada Manhattan di Amerika. Makanya kalau sekarang ada perubahan-perubahan, pertumbuhan properti juga di sini luar biasa. Saya lihat dari sisi positifnya ya, dari sisi positifnya perkembangan di Saudi luar biasa. Nah, mungkin nanti akan ada orang Eropa atau orang Amerika kecewa kalau nggak boleh masuk ke sini untuk ikut berwisata ke sini. Mungkin. Dan memang ke depan era peradaban Islam akan bangkit. Seperti seorang Rabi Yahudi berkata, sekarang ini keberkahan doa Ibrahim diturunkan dari jalur Ismail alaihissalam. Karena keturunannya dari jalur Ishak sudah bertentangan dengan Taurat. Hanya dari jalur Ismail lah yang sekarang berani mati untuk agamanya. Itulah umat Muhammad SAW. Dan kerajaan Sulaiman, sebetulnya juga kerajaan Daud sebelumnya, tidak pernah usianya sampai 80 tahun. Kalau Israel berdiri tahun 1948, ya, 80 tahun kemudian tahun 2028. Sekarang 2025. Rabi-rabi Yahudi itu yakin banget nggak ada kerajaan-kerajaan Bani Israel itu yang usianya sampai lebih 80 tahun. Ini saat-saat kehancuran. Jadi Mekah, jejak keberkahan Ibrahim alaihissalam, kemudian Ismail alaihissalam sampai Muhammad SAW, disinilah kita berada. Ini keberkahan yang tidak pernah berhenti. Saya bilang, tahu nggak Anda apa di balik semua ini? Energi apa? Kekuatan apa yang ada di balik ini semua dari zaman Adam sampai Muhammad dan sampai hari ini? Kekuatan yang ada sebetulnya saya bilang adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang saya pribadi untuk memantapkan diri saya, suka saya tambah wa huwa hayyun la yamut. Dan dia Maha hidup yang tidak pernah mati selamanya. Untuk menguatkan nilai kalimat thayyibah di dalam hati ini. Dan inilah zikir yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah di Arafah. Zikir apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah di Arafah? Ini Allah wahdahu la syarika wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambah yuhyi wa yumiit. Atau untuk menguatkan ditambah wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika saya mendengarkan kalimat itu kayak mau nangis ya. Seperti hatinya yang dahaga selama ini seakan-akan mendapatkan oase, di mana kalimat ini begitu menenteramkan dan begitu menguatkan. Inilah kalimat yang membuat langit tetap tegak dan bumi masih berputar pada porosnya. Kalau kalimat ini sudah tiada, kiamat dunia ini. Kiamat dunia ini. Begitu pula, kalau hati kita sudah kosong dari kalimat ini, kiamat sudah hidup kita.
kegelisahan, kesedihan, duka cita, kekacauan. Selama tidak ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat ini ibarat ini bangunan, strukturnya termasuk beragama kita, strukturnya adalah kalimat ini. Kalau kalimat ini tidak ada di dalam kehidupan kita, agama kita tuh sebetulnya agama abal-abal. Saya ditanya, mau masuk lift lagi, pertanyaannya susah banget, dan waktu singkat-singkat semua. Ustaz, Indonesia ini Muslim terbesar sedunia, kuota hajinya terbanyak sedunia, tapi korupsinya tertinggi. Kira-kira di mana errornya? Celakanya hajinya pakai uang korupsi juga, dan dana hajinya juga korupsi. Di mana kira-kira errornya? Di mana masalahnya? Apa bedanya dengan jemaah haji yang dulu dengan jemaah haji yang sekarang? Saya kuliah di sini tahun 90, Ustaz Sonaik sampai di Mesir tahun berapa? Daftar? Iya, Keluar dari Mesir. Masuk 90. Oh, masuk. Itu dong jawabnya benar dong, saya tanya. Saya nanya masukin, jawab keluar ya. Saya mungkin suka ngelawak dari dulu, cuma di depan jawab pura-pura wibawa gitu loh. Dan saya juga lagi menahan diri kalau ketemu beliau. Akhirnya lepas juga. Kita berdua kalau ketemu sebetulnya nggak pernah serius. Ini tadi pura-pura sebetulnya. Jadi nih. Baik. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang di Mekah dulu tuh, mereka tahun 90 respect sama orang Indonesia. Dia orang Indonesia baik-baik. Jemaah hajinya dulu suka ninggalin ikan asin 1 karung kalau pulang, sama dendeng gitu ya. Enak-enak bikinan kita dulu. Dan disinilah mereka banyak cerita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Tapi nggak dicatat di sejarah kan? Nggak pernah kan diceritain bahwa kemerdekaan strateginya di sini. Nggak. Mana mungkin ada negara merdeka kalau jiwanya belum merdeka? Negara itu merdeka kalau sekumpulan anak-anak bangsanya, jiwa-jiwanya, dan merdeka yang sesungguhnya adalah la ilaha illallah. Dan para pahlawan kita itu memerdekakan Indonesia untuk la ilaha illallah. Kepikir gak sama pejuang dulu? Gini aja deh, daripada capek, kita bagi 2 aja dah Indonesia. Separuh buat Indonesia, separuh buat Belanda. Ada gak kepikiran kayak gitu? Kalau bahasa kerennya sekarang, two-state solution. Ya, two-state solusi 2 negara buat Palestina gitu. Kepikiran nggak buat para pejuang dulu? Enggak kan? Hidup untuk la ilaha illallah, mati untuk la ilaha. Itu dulu untuk bangsa Indonesia. Untuk kita punya para pendiri bangsa sehebat itu. Dan kita adalah generasi-generasi dari orang-orang hebat. Dan ini dibuka di susunnya dulu sejarahnya. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kenapa dan ada apa dengan haji hari ini? Ya, umrohnya banyak, korupsinya meningkat. Hajinya banyak, korupsinya juga. Di mana kira-kira errornya? Errornya kalau kita selidiki nih, tinggian mana di Indonesia?
kekuasaan uang atau kekuasaan Tuhan? Jadi uang ini lebih tinggi daripada rahmat Ar-Rahman. Gitu ya. Kalau ada orang Indonesia di koruptor nih, pilih mana? Di penjara tapi asetnya tetap sama dia, atau dimiskinkan tapi dari penjara? Di penjara. Ya? Ini ada koruptor nih, disuruh milih dua, mau dimiskinkan tapi dari penjara, atau di penjara tapi tetap punya uang korupsi. Penjara yang enak. Udah tahu kan jawabannya? Karena nanti di penjara bisa bayar juga kan? Ada revisi. Udah supaya nggak gosip terlalu jauh, tapi inilah faktanya. Ya kalau kita bicara data banyak soal ini. Jadi rupanya Tuhan, saya nggak bicara Allah dulu lah ya. Tuhan di Indonesia itu kalah nggak sama jabatan. Mana yang lebih menarik bagi orang-orang yang sedang mengejar jabatan? Tuhannya atau jabatan? Ini masalah. Ketika orang mencuri, kalau kita bicara korupsi kan bukan cuma di atas kan sampai bawah tuh lah. Camat korupsinya juga kan? Lurah? RW? RT? Wah udah sampai bawah kan ya? Yaudah istighfar dulu semuanya. Gak usah nyalain orang ya. Orang ada di mana? Gak usah terlalu jauh, takutnya gosipin padahal orangnya ada. Saya gak bilang itu ya. Jangan bilang RT. Ya, jangan bilang RT. Iya, banyak yang jadi RT sini nanti. Jadi kalau halam ngomongnya dari sini lah gitu ya. Jadi rupanya uang dan kekuasaan sekarang sudah menjadi berhala. Lebih tinggi statusnya daripada Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditelusuri yang salah pasti Pak Ustadz juga. Kenapa nggak menjelaskan tauhid dengan baik gitu ya? Kalau di sini pasti yang paling bersalah kepala ketua KPI aja kan. Saya kan cuma tamu. Kalau mau cari yang salah, tapi ada yang lebih salah daripada ketua KPI, Superman. Celana dalamnya. Coba nggak ada di isunya ke sini. Gitu ya. Ada lagi yang salah yang kedua itu adalah jago mente. Kenapa? Bijinya di luar. Harusnya biji supaya ada pelampiasan keluar dan tidak saling menyalahkan. Jadi rupanya ini persoalan terbesar kita. Tauhid kita. La ilaha illallah. Wahdahu la lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Jadi kita ini sukses atau gagal haji kita, dipilih nanti di Arafah atau tidak dipilih, terbebas dari siksa neraka tergantung. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah kenapa zikir inilah yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berada di Arafah. Al-Hajju Arafah. Puncak haji adalah no Arafah, no haji. Ya. No tasreh. Jadi no Arafah, no haji. Nah, substansi Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ada hari tarwiyah tanggal 8? Haji itu kan sebetulnya 6 hari selesai ya. 8,
9, 10, 11, 12, 13. Kalau ambil nafar awal jadi berapa? 5 hari. Dan hari tarwiyah ini bukan wajib. Ya, tarwiyah tanggal 8 ke Mina bukan pula sunnah muakkadah. Ini cuma mustahab. Jadi kalau dikurangi 4 hari. 4 hari cukup lah untuk menanamkan la ilaha illallah di perjalanan ini. Yang 40 hari juga kurang kalau nggak diingatkan. Jadi sebetulnya perjalanan kita ini dari awal sampai akhir untuk mengokohkan struktur beragama kita. Jadi kita datang ke sini menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, mengokohkan struktur tauhidullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Oke, sekarang ini kita berbaitul kepada Allah. Angkat satu jarinya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Sekarang masuk di hati, jangan di tenggorokan ngomongnya ya. Masuk di hati, sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jemaah, kenapa kita menyempurnakan agama kita ke sini berhaji? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Nih, jadi tadi saya bicara masalah korupsi, sebetulnya bukan cuma korupsi aja kan, persoalan moral Indonesia. Ya, banyak ya kasus ya. Harapannya pulang haji kita berhentilah, ya, nggak boleh lagi tuh musyrik, munafik, fasik, berhentilah itu semua. Nggak boleh lagi tuh, ini mohon maaf nih ya, yang korup, yang nilai, yang apalagi, yang maksiat-maksiat. Minta sama Allah agar kita dimampukan bisa meninggalkan itu semua. Ya, aneh pulang haji tapi masih suka uang haram. Aneh. Udah haji tapi masih suka kelakuan-kelakuan yang haram. Ini berarti gagal nih hajinya. Pulang dari sini mestinya agamanya udah tambah bagus. Ya, kita datang ke sini kalau belajar dari Ibrahim alaihissalam. Saya mau nanya, kalau Ibrahim itu kan tawakalnya total ya, nggak pernah mempertanyakan perintah Allah kan. Waktu disuruh tinggalin bini sama anaknya, nanya nggak Ibrahim? Enggak. Waktu diperintahkan menyembelih anaknya, nanya nggak sama Allah? Itu apa artinya? La ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, perhatikan baik-baik. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu sesembahan. Sesembahan biasa kaitannya ke cinta, ke takut, ke harap, ke pasrah. Kalau Rabbun, rububiyah, itu kaitannya biasanya pada penciptaan, pengaturan, pemeliharaan, pendidikan, dan rezeki. Tapi kalau la ilah, jadi beda tuh. Ketika Anda bilang Rabbana, beda dengan Allahumma. Waktu kita berdoa dengan Rabbana, berarti kita sedang meminta kepada Allah sebagai Rabbun.
Tapi waktu kita berdoa dengan Allahumma, berarti kita minta kepada ilahun, sesembahan yang kaitannya cinta, takut, harap, pasrah. La ilah, tidak ada yang ku cintai, yang ku takuti, yang ku harapkan, yang ku pasrahkan melebihi Allah. Termasuk uang, termasuk kekuasaan, termasuk penjara, termasuk miskin, termasuk atasan, termasuk apa saja. Bahkan istri dan anak, bahkan suami dan anak, tidak ada kecuali Allah. Itu intinya. Illallah. Tapi di sini perkuat wahdahu, satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi dia. La syarika, tidak ada yang membersamainya. Kafir itu ingkar kepada Allah. Kalau musyrik menduakan. Apa bedanya kafir sama musyrik? Kalau kafir ingkar kepada Allah. Kalau musyrik menduakan. Pulang haji gak boleh ini. Harus bersih semua. Nah, tapi yang menarik, kenapa lahul mulk walahul hamd? Kenapa bukan lahul quwwah? Ya. Kenapa bukan lahul ghina? Lahul mulk walahul hamd. Inilah al-mulkiyah, kekuasaan, kepemilikan, kerajaan. Pintu kemusyrikan itu. Pintu besar kekufuran di sini mulai masuk. Karena lahul walahul pujian, popularitas, sum'ah, nama baik. Inilah yang membuat orang menjadi kufur dan musyrik. Makanya lahul mulk walahul hamd. Ini pintu-pintunya dibocorin. Apa yang membuat orang bisa gampang beralih ganti Tuhan? Ya, kepemilikan, kekuasaan, dan pujian. Segala puja dan pujian yang milik Allah. Bahkan sampai pada tingkatan yuhyi wa yumiit. Mau ambillah, mau bunuh saya, bunuhlah. Mau lempar saya ke lembah manapun, lemparlah. Yang jelas kamu tidak akan pernah bisa menempatkan saya di satu tempat. Di situ tidak ada Allah, dan Allah pasti tolong saya. Seperti Ibrahim menempatkan istri dan anaknya. Inni askantu min dzurriyyati biwad di lembah ghairi dzar' tapi 'inda baitikal. Inilah sebetulnya misi besar kenapa kita berhaji, Pak, Ibu. Ini pula barangkali yang menyembuhkan kita dari berbagai penyakit korup itu. Penyakit-penyakit korup itu karena ada Tuhan yang kita sembah melebihi Tuhan, melebihi Rabb. Yang namanya uang dan kekuasaan terutama. Dan kehormatan, puji-pujian. Apalagi dunia kecantikan. Skincare lagi mahal gak sekarang? Oke, gak terlalu concern sama skincare. Ya. Bagaimana tampil glowing, penampilan didahulukan, betul ya? Yang merusak kehidupan kita. Nggak apa-apa nebeng, yang penting gitu ya. Nggak apa-apa palsu, yang penting. Inilah semua penyakit-penyakit kepalsuan dalam hidup kita. Kalau bukan la ilaha illallah, sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Prakteknya, sekarang prakteknya ya. Tadi filosofinya. Ketika Ibrahim alaihissalam bertawakal, jadi kalau melihat Ibrahim itu alaihissalam, lihat totalitas tawakalnya. Praktek tauhidnya itu ditawakalnya kuat gak Ibrahim?
nggak pernah bertanya ketika diperintahkan Tuhan. Saya mau nanya, umumnya kalau kita bertawakal, tawakal kita itu pasif atau aktif biasanya? Maksud saya contohnya begini, kemarin saya ada pakai, kita tawakal, ya udah tawakal pasti kita menang, atau ya udah tawakal aja deh. Mana saya gak pakai? Nah, yang pertama atau yang kedua? Itu pasif. Jadi seakan-akan tawakal itu adalah apa? Pilihan untuk pasif, keputusan untuk menyerah gitu kan ya? Kalah itu pasif. Tawakal kayak gitu bukan milik Ibrahim alaihissalam. Dalam tafsir, ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi syahida. Walillahi ma fis samawati wal ard wa kafa billahi syahida. Dan milik Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Wa kafa, dan cukuplah billahi bersama Allah sebagai wakilan, maksud saya syahid, wakil. Wa kafa billahi wakil. Di surah Nisa yang saya bicarakan. Dan cukuplah Allah sebagai wakil. Tafsir kata wakilan orang yang sudah bertauhid dalam bentuk praktek total seperti Ibrahim itu adalah Allah sebagai wakil kita ketika kita bertawakal. Dialah yang maha mengetahui semua ciptaannya. Satu, Dia maha mengetahui semua ciptaannya di langit dan di. Yang kedua, Dialah yang maha kuat dan maha mengatur semua urusannya. Maha kuat dan maha mengatur semua. Saya mengutip dari tafsir As-Sa'di. Dan yang ketiga, Dia pula lah satu-satunya yang maha mengerti masalah segala sesuatu dengan kebijaksanaannya. Jadi mengetahui semua ciptaan yang di langit dan di bumi, maha mengatur, maha kuat dan mengatur semua urusannya. Kalau Allah mengatur, di bawah kendali Allah penuh gak kira-kira? Ya, di bawah kendali Allah penuh kan alam raya ini ya. Dan yang ketiga, Dia pula yang maha bijaksana dalam mengatur masalah. Jadi kalau kita perhatikan, Allah maha tahu. Ya iyalah. Kita nih, yang kita bilang mulut-mulut gue, kuping-kuping gue, ngapain lu ngurusin gue, gitu ya? Yang lebih tahu mulut lu tuh gue deh, kayaknya bukan lu. Gitu kadang-kadang gitu ya. Atau kita sendiri kadang nggak bisa. Coba ibu yang sering ngaca, jumlah pori-pori di bagian titik kanan ada berapa? Hah? Pak yang merasa punya kumis, berapa jumlah kumisnya? Hah? Nggak tahu. Judulnya, coba itu pakai AI ini dapat kali di sana. Kita bilang unaccountable aja kan ya. Artinya kita tahu nggak tentang diri kita sendiri? Tidak. Urusan kita bisa atur semuanya. Nah, ini pakai bujama sebanyak ini ngeri sebetulnya. Ya, ngeri. Persoalannya banyak masing-masing ini. Amanahnya besar kan? Kita nggak mungkin bisa ngatur semuanya kan? Betul nggak? Ya nggak usah cerita lah kapan syarikah ini. Di sini nggak ada korbannya kan? Alhamdulillah ya. Ada. Kita nggak bisa ngatur itu. Tapi Allah maha kuat dalam mengatur semua urusan, tidak ada yang bisa melawan Allah. Dan yang ketiga, maha bijaksana dalam mengatur masalah-masalahnya. Jadi pertanyaan saya, kalau ada orang bertawakal kepada yang maha tahu semua ciptaannya, yang maha kuat mengatur semua urusannya, maha bijaksana mengatur masalahnya, orang ini hebat gak kira-kira? Kalau bertawakal kepada Allah, hebat gak kira-kira? Orang bertawakal itu jenius gak kira-kira? Jenius. Jadi sebetulnya
memilih untuk bertawakal itu sebetulnya memutuskan untuk pasif atau pilihan jenius orang-orang hebat. Kayak Ibrahim itu bodoh atau hebat? Belum tentu. Untung Ibrahim saat itu nggak ketemu ibu-ibu Indonesia. Bayangkan sih masih Ibrahim nih, Bobi ini sama anak, terus balik ketemu lagi sama ibu-ibu Indonesia. Bini lu mana sama anak-anak lu tadi? Orang Bekasi pun yang ditemuin kan? Kata Ibrahim, gue tinggal di sana. Lu tuh ya? Kira-kira disamber gak sama ibu-ibu Bekasi? Lu bilang apa kira-kira? Lu laki modal apa lu? Untung dia gak ketemu sama orang Bekasi. Andai ketemu gagal tuh. Habis dia. Bercanda ya. Kecuali yang Bekasi di sini orangnya udah soleh semua. Kalau laki-laki jangan soleh, soleh. Maksudnya pulang haji ke masjid, jangan sholat di rumah. Kalau sholatnya di rumah Pak Haji berarti haji solehah. Hati-hati Pak ya. Hati-hati. Jadi perhatian sama masyarakat nanti pulang haji. Jadi udah siap jadi imam? Siap? Nanti pulang langsung disuruh ceramah loh Pak pulang. Udah siap materi hajinya? Hah? Disuruh pimpin doa lagi di Pak Haji ini. Jadi mumpung di sini belajar benar Pak. Apalagi bos pulang di kantor ya kan. Wih Bapak udah haji Pak, pimpin doa dong Pak. Udah kamu aja. Pak Ustadz belum haji Pak, ya belum atau kalau nggak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma barik lana. Nah jadi tawakal itu pilihan orang jenius yang hebat. Jadi Ibrahim alaihissalam menempatkan anaknya di sini. Kalau ada perintah dari Allah nggak nanya sama sekali, disuruh sembelih anak pun langsung dikerjakan. Itulah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah kalau Allah Tuhannya. Kalau orang sekarang susah, nanti saya masuk ke politik tapi kalau bicara Ismail nih, anaknya pun disembelih. Kalau orang sekarang anaknya pun Dibawa jadi pejabat. jangan gosip. Ya? Nah orang kalau sudah hati itu betul-betul penuh, hanya Allah lah yang dicintai. Demikian saya kira sudah cukup yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Coba sekali lagi agak satu jarinya minta sama Allah. Ini ya, ulang ini kok ini semua. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini menjadi struktur beragama kita, struktur itu apa ya? Kayak tiang ini ya? Kita di lantai berapa nih? Fondasi 3. 3. Mobil. Kamar 2 lantai 3. Ini kalau bangunan yang tinggi strukturnya nggak kuat, bisa roboh nggak? Banyak orang pulang haji sebetulnya roboh agamanya. Karenanya gampang korupsi. Dan hati-hati ya. Titik-titik rawan haji ini fala rafas wala fusuq wala jidal nih di sini di hotel sama di Mina nanti. Betul oke? Itu rawan. Ya. Rawan, hati-hati pakai daster, jangan sembarangan keluar ya. Kalau ada dulu tuh kadang-kadang Pak suka ngeri. Dia kira di kampungnya habis mandi pakai kembenong gitu keluar. Demi Allah saya masih lihat itu. La haula wala quwwata illa billah. Ini bapak-bapak lagi pada merokok gitu di samping itu. Cewek aja di sambil ngobrol. Ya. Fala rafas wala fusuq wala jidal. Dijaga akhlak kita.
Tetapi dasarnya la ilaha illallah. Makanya minta selama di sini. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih dunyana allati fiha wa aslih lana akhiratana allati ilaiha waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadi struktur doa Nabi ini luar biasa. Mudah-mudahan pulang ini beragamanya semakin bagus. Dan bangun tidur sampai tidur lagi pakai agama. Nah, tapi struktur agama ini adalah la ilaha illallah. Sekian, kita tutup dengan doa pakai. Hanya jawab dulu. Hanya jawab dulu. Ya, bismillah. Yang pertama nanya. Ini baru kali ini saya ceramah dikasih air minum sama Kiai. Dibedain lagi minumnya di air kuning, gue dikasih putih. Ya, Ustaz, yang pertama. ya. Kenalkan nama Kasman. Pak Kasman. Diambil dari Kasman Singo de Bejo. Nggak usah berkembang, Ustaz. Biar dengar yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kloter yang lain, kloter 2 dari Bogor. Oh ya. Tapi dengar ada Ustadz Bahtir Nasir mau ngisi, kita siap. Karena baru kali ini kami tatap muka dengan beliau, kalimat itu sering. Iya, iya, iya. Ustaz, Biar kami ini pulang dari haji ini tidak ada kata Ustadz itu kemusyrikan lagi, Iya, benar-benar bertauhid. iya. Kita tahu la ilah itu, ilah kita sekarang kan banyak. Iya. Ya termasuk apalagi kita di Indonesia bisa berupa rukun, bisa berupa sistem, aturan, semuanya itu udah hampir mengarah semua ke sana. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan kalau kita mau beriman yang benar, ya bil tauhid wa iman billah, kira-kira begitu. Jadi ingkar dulu tauhid, baru kita beriman pada Allah, baru bertauhid. Kalau tauhid itu masih nempel, artinya sistem cara kita yang ada di sana masih berumuran dengan sistem-sistem syariat itu, apa mungkin kita bertauhid yang benar? Nah, itu yang pertanyaan kami, Ustaz. Bagaimana pulang kita, apalagi kita sistem ekonominya riba semua, jadi susah kita di sana itu berat untuk membersihkan tauhid ini dengan benar-benar bertauhid. Padahal kita sedikit aja kita musyrik, ya neraka di tempatnya. Maka kita khawatir kita ini walaupun kita sudah bertauhid, walaupun sudah beribadah, tapi masih musyrik walaupun dikit, walaupun kecil. Nah, tolong Ustaz jelaskan bekal kami nanti supaya sikap kami semua, terutama saya di negara sana, supaya kita benar-benar bertauhid bersih. Setelah kita dipanggil Allah itu kita tidak musyrik lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya memang kita tidak bisa sepenuhnya, Pak. Ya kayak Nabi Ibrahim alaihissalam nggak perlu berpindah, ya, membawa tauhid dari Haran kemudian ke Mesir, ya, ke Syam, kemudian ke Mekah sini. Memang tidak mudah untuk selalu membawa itu. Yang dituntut dari kita sebetulnya adalah bagaimana dari diri kita menegakkan kalimat itu semampu yang bisa kita lakukan dulu. Ya, Indonesia dengan semua kekurangannya, ya, alhamdulillah. Saudi Arabia juga buat saya alhamdulillah. Ya, jadi kita harus melihat dari sudut pandang positifnya saja dulu. Tapi jangan kemudian kita juga gampang hanyut. Ya, jangan kemudian gampang hanyut. Hari ini di Indonesia lagi pada merayakan 1 Juni hari. Tahun ini mazhabnya 1 Juni atau 18 Agustus di sini. Ya, memang pertarungan ideologi di kita. Kaca Pancasila kita pun versinya ada versi 1 Juni, ada versi berapa? 18 Agustus gitu kan. Nah, jawab Allah. Bagaimana para hujjah masalah? Ya,
bagaimana mereka berdakwah di Indonesia untuk konteks Indonesia, sampai kemudian alhamdulillah juga mungkin di luar dugaan mereka kalau hari ini akhirnya Indonesia menjadi muslim terbesar di dunia, gitu ya. Bersainglah sama Pakistan. Karena ini kita cukup bersaingan sama Pakistan. Karena itu memang nggak bisa seperti semudah membalikan tangan. Apalagi kita hidup di era Islam lagi kuat atau Islam lagi kalah. Nah, kita mesti sabar membangunnya ya, secara bertahap. Tapi alhamdulillah insya Allah, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin dunia Islam khususnya ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mudah memang, ya tidak mudah dalam konteks seperti ini karena saya juga memikirkan di top manajemen bangsa ini dan dunia Islam tidak mudah. Ini perlu strategi yang kuat. Kita sebagai umat Islam terus saja berjuang semampu yang bisa kita lakukan dari yang paling besar yang bisa kita lakukan semampunya, tapi tetaplah menjaga kebersamaan ini. Enggak gampang Pak memang ini. Kalau kita bicara, kalau kita nanti frontal, ya kita bisa frontal itu berbahaya. Jadi yang jelas terus berbuat la ilaha illallah ini terkait dengan sistem. Sebetulnya di Indonesia kalau kita bicara sistem, itu mayoritas undang-undang tertulis sudah dekat Islam banget itu. Bahkan sudah diteliti hampir 90%. Sistem kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebetulnya. Cuma manusianya, ya manusianya dan pelaksanaannya itu sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin ibu-ibu tadi. Ibu-ibunya yang maju. Ya maju Bu, ibu maju. Ya, ibunya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau nanya untuk haji yang ikut murur, apakah nilai pahalanya sama dengan haji yang lain? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang murur, nanti kan maksudnya murur ya. Murur apa artinya murur? Melintas lewat. Melintas gitu ya. Ya. Yang di murur ini apanya? Tarwiyahnya ya. Ya jadi nggak tarwiyah kan? Ya. Dari Arafah langsung Mina. Arafah langsung Mina dan Muzdalifah. Musdalifah Murur artinya nggak turun kan? Makanya saya tadi ini dulu. Kan ada yang tanazul ini. Kalau di sini rata-rata tanggal 8 tarwiyah nggak? Tidak. Sekarang kan? Jadi pertama saya ingin jelaskan bahwa Anda yang mururnya dari sini langsung ke Arafah, ya nggak ada masalah. Ya karena tarwiyah itu dari kata-kata royun. Royun itu apa artinya? Saqaul miyah. Jadi orang-orang yang bertarwiyah itu adalah masa lalu mengumpulkan air, ya, untuk mempersiapkan hari Arafah dan hari-hari setelahnya. Nah, untuk kita sekarang nggak ngumpulin air ya. Kalau bahasa kita, orang bertarwiyah itu adalah mempersiapkan batinnya agar di puncak haji nanti di Arafah dia sudah siap. Ya, karenanya pekerja mereka sudah pakai ihram, ya, sudah pakai ihram, kemudian preconditioning, di sana bertalbiyah yang banyak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Di situ bersiap. Tapi ini hukumnya mustahab, ya, mustahabun, jadi sunnah biasa saja. Tapi yang penting kan persiapan batinnya. Kemudian langsung ke Arafah. Waktu Arafah sebetulnya sampai fajar.
sebetulnya, sehingga kalau ada yang sakit, ada yang tersesat, ada yang karena satu masalah, walaupun sebentar sebelum terbit fajar waktu esok dia sudah dapat waktu Arafah. Hanya saja dari sisi afdhaliyah biasanya dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenam kita di Arafah ya. Baru kemudian kita tinggalkan Arafah, nanti sholatnya di mana? Di Muzdalifah kan ya? Sholat jamaah biasanya begitu. Kemudian mabit. Nah, hukum mabit dalam mazhab Syafi'i itu di Muzdalifah wajib. Hanya saja murur seperti tahun lalu juga kita murur. Kalau UN plus itu susah direncanakan itu. Ya, rencananya nggak murur tiba-tiba harus murur. Murur itu artinya cuma melintas di Muzdalifah. Jadi kita juga malam hari di Muzdalifah. Tapi sopirnya kita minta agak lama-lama dikit lah jalannya. Resikonya dipukul-pukul sama askarnya. Ayo jalan cepat supaya kita punya waktu paling tidak mu'adzamul lail. Seharusnya paling enggak mabit di Muzdalifah itu paling tidak ya mayoritas malam lah. Kalau tidak bisa juga ya karena situasi dan kondisi zaman sekarang ya nggak apa-apa mundur. Artinya yang penting kita malamnya dari Muzdalifah. Jadi apakah beda dengan mereka yang turun? Tidak, sama saja ya karena sudah menjalankan wajib, salah satu wajib haji adalah mabit di Muzdalifah. Jadi nggak kurang pahalanya sama yang murur maupun yang turun sebentar. Turun pun nggak bisa lama. Dan saya nggak yakin tahun ini kira-kira bisa kayak parkir kayak dulu-dulu. Mestinya sih bisa, karena tahun ini jamaah haji totalnya 1,3 juta sekian. Biasanya 1,8 juta. Ditambah yang ilegal 2 juta lebih. Ya karena banyak tahun-tahun sebelumnya padat sekali, apalagi tambah furoda, ziarah, lewat gunung, lewat padang pasir, ya. Sekarang nggak ada, jadi yang tercatat sampai Jumat kemarin 1,3 juta. Mestinya sih lebih teratur ya, lebih nyaman mestinya, bisa turun. Kalaupun murur, nggak ada masalah, ya. Pahalanya sama dan tidak terkurangi. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi silakan bapak-bapak mau bertanya. Ibu-ibu, ayo. Bukan nama Pak dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi, Pak. Ya. Dari ini kloternya Pak Sonai. Oh ya. Di awal ceramah tadi Pak Ustadz sempat sekilas menyebut kebijakan Presiden sekarang yang two-step solution. Padahal kalau kita lihat, kita belajar sejarah Indonesia sejak zamannya Bung Karno, beliau tidak pernah mengakui namanya Israel. Baik, cukup. Oh, ya. Baik. Kita nggak bisa bicarakan itu. Kalau saya bicara Indonesia ya. Ini balik. Nggak usah. Saya bapak. Nggak usah disampaikan. Ganti judul aja. Ya, judul aja. Saran saya judul aja. Kita jangan bicara itu di sini. Ya. Dan saya nggak yakin kita cuma bicara. Siap. Kalau gitu nggak ada yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Because I love you, Pak. I love you too. Iya. Ada lagi satu lagi mungkin bapak silakan. Silakan. Jika saya bisa sunainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz. Saya mau tanya Ustaz ya. Tentang sholat, masalah tentang sholat dan kesabarannya hambanya Allah. Ini saya tak pernah dengar, pernah tahu orangnya itu sabarnya sangat luar biasa, sosialnya sangat luar biasa, tapi tidak pernah menjalankan sholat. Tapi haji bisa bolak-balik. Itu hukumnya gimana Ustaz? Itu saya bingung itu. Tanya dulu sama dia kenapa nggak sholat. Itu yang menentukan. Kalau dia mengingkari, kafir.
Kalau karena malas, dia fasik. Jadi kita nggak bisa hukumi di sini. Bapak harus tanya, kenapa kamu nggak sholat? Ya, kalau dibilang buat saya sholat nggak wajib, itu kafir. Tapi kalau gara-gara sih saya kan udah di Mekah. Di Mekah itu kan sekali sholat 100.000 kali. Jadi kalau saya nggak sholat sih nggak apa-apa lah. Masih ada tanggungan. Apalagi saya setiap Ramadan saya umroh. Dia nggak tahu, ini pernah yang ngomong ke saya ini orang saya tanya langsung. Karena saya dilaporin sama pegawainya. Ustaz kasih tahu Pak Bos, kenapa? Dia tuh kalau habis umroh, habis haji, sudah nggak sholat 5 waktu. Ya, dulu tahun awal 2000, kantornya di Bumi lantai 4. Saya datangi, emang duitnya banyak Pak, dia punya, ya udah duitnya banyak lah pokoknya di sana. Saya tanya kenapa Anda nggak sholat? Iya Pak Ustaz, saya sudah bingung sama pegawai saya. Jadi pegawainya yang salah. Mungkin karena mereka nggak pernah haji, mereka nggak pernah umroh kayak saya. Pak Ustaz, saya ini kalau umroh sampai buka-buka kaki saya tahajud Pak Ustaz. Nah sholat di Mekah itu kan satu kali sholat 100.000 kali. Dan saya setiap tahun Pak Ustaz. Jadi kalau saya kadang-kadang bolong 5 waktu, Tuhan tahu lah Pak Ustaz. Kan divaksin orang ini. Ya, berarti dia tidak kafir. Sudah kafir. Itu hubungannya dengan Allah gimana? Maksudnya amalnya itu apa bisa? Nah itu tugas Pak Kiai itu yang menjelasin nanti itu. Hubungannya dengan Allah, gitu kan ya? Ya. Jadi makanya saya datangin dia Pak. Karena ketika pegawainya protes, pegawainya yang salah. Waduh. Jadi saya minta, ayo kita ngobrol di ruangan ini mesti panjang nih ngobrolnya nih, gitu ya. Karena masih ada pikiran kayak gitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Jadi satu kali sholat 100.000 kali di Indonesia. 55 tahun besar. Berapa tahun? 55 tahun. 55 tahun, 100.000 bagi 17 ya? Ya. Oh, Untuk sudah dibagi. Dulu. Benar kali 55 tahun, saya belum pernah hitung sih. 55,5. Coba bantu saya Pak. Ya, 100.000 dibagi 360 hari. Oh, dibagi 360. Ya. Kita dibagi 17, 55 tahun. 17 ya. Berapa? Coba dibuka HP. Umur paling 100 tahun. Jadi 2 kali sholat cukup. Ya, jadi 100.000 kali dibagi 17. Gimana kalau 2 rakaat? Gimana kalau 5 waktu? Banyak setahun ya kan? Gelo nih kayak begini cara itu tadi. La ilaha illallah. Ini nggak kuat Pak fondasinya. Makanya kalau kita tanya kenapa ya? Akhlaknya kelihatannya bagus gitu ya. Kehidupannya sosialnya juga bagus. Nah, persoalannya adalah karena tauhidnya. Ya, masalah la ilaha itu yang menjadi persoalan. Makanya struktur beragama kita itu dan pondasinya adalah la ilaha illallah. Itulah kenapa kita berhaji di sini. Silakan. Langsung. Saat ini kan maghrib itu jam 7 Ustaz. Iya. Kalau kita berangkat ke Haram itu jam 5 dan sepertinya sudah merasa terlambat ya. Maksud saya adalah bagaimana nanti kita bisa menjaga keistiqomahan kita untuk selalu hati ini terpaut ke masjid nanti setelah kembali ke tanah air. Baik. Oke, sholat di hotel ini berjamaah karena kita di kawasan haram sama pahalanya dengan sholat di ya. Yang membedakan di sana adalah wilayah tawafnya. Karena ini sama-sama tanah haram. Pertanyaannya, gimana kita merawat keistiqomahan dari sini kembali ke tanah air? Perkuat itu. Jadi sholat jamaah itu berat atau ringan itu tergantung hati. Ya, tergantung hatinya. Ini berapa kilo ke haram? 2,5. Berapa? 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Banyak orang-orang kampung nenek-nenek itu biasa kok bisa tepat waktu mereka.
terutama perempuan. Ini ada juga nih Pak. Banyak yang bisa tepat waktu. Bapak-bapak yang kuat malah yang kecapean. Mungkin karena hikmahnya ini. Haji dan umrah itu adalah jihadnya perempuan. Karenanya di musim haji dan umrah itu perempuan lebih kuat daripada. Betul nggak kira-kira? Dalam banyak hal dalam segi ibadah terutama. Ibu-ibu tuh jam 1, jam 2 udah bangun kan? Udah pakai skincare kan? Gitu ya. Bapak-bapaknya masih hidup. Jadi mungkin kalau dilihat dari hikmahnya, kenapa sih jihadnya perempuan itulah haji dan umroh? Di sini saya melihat di Mekah ini saya melihat kekuatan itu. Berarti buat bapak-bapak sekalian, memang kesungguhan ijtihadnya itu, juhudnya. Ya, oleh tersebut telat. Ya padahal udah di depan masjid kan, udah itu di musola hotel lagi gitu ya. Itulah masalah hati kan di sini. Dan karenanya mari kita perkuat kembali hati kita dengan kekuatan la ilaha illallah sampai muncul. Jangan sampai pulang dari sini rasa cinta kepada Allah nggak kuat, rugi Anda. Rasa mendapatkan ridhonya Allah nggak semakin kuat, rugi Anda. Terutama cinta kepada Rasulullah dan kepada Ibrahim alaihissalam. Bahkan selama di sini saran saya perbanyak salat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Agar kita mendapatkan keberkahan Ibrahim. Ya, dalam menjalani hidup. Saya sendiri selama di sini, saya selalu berusaha untuk melengkapi. Selain salat Nabi Muhammad SAW juga salat Ibrahimiyah. Berdoa pun begitu, kalau perlu tambahkan masalah ala Ibrahim. Kalau salat ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina. Karena kita berada di tempat di mana doa-doa Ibrahim diberkahi di sini. Jadi kalau kita bertambah salawatnya dengan itu, mudah-mudahan nanti pulang ke tanah air juga tambah istiqomah. Baik, saya kira cukup sekian ya, karena kontraknya memang sampai jam sekian. Agak kasihan kalau saya tambah, bayaran tambah tinggi Pak. Gak ada bercanda ya, tapi yang beneran. Saya kadang-kadang suka yang beneran. Ada lagi juga apa-apa, seksi mas, gak masalah. Hah? Ya. Ketika untuk membina anak tidak mendidik anak. Nah, anak-anak kalau kita berasin merasa kita paksa atau merasa itu merasa apa ya? Seakan-akan kita tidak percaya akan Allah menciptakan dia menjadi apa gitu kan? Mana gitu arahnya? Kalau kita terlalu berat kayak gimana? Baik, ya. Pertanyaannya gini. Untuk ibu-ibu masalahnya ketika nafkah yang dari suami itu kurang gitu. Jadi kita harus bagaimana nanya sama suami kan? Misalnya, ketika kita bertanya pada suami atau minta nafkah itu termasuk konsep lain Suaminya yang mana Bu? Itu dia. Saya nanti membela dia maksud saya. Sehingga komisinya saya dapat nanti. Gini, menanamkan la ilaha illallah kepada Anak. memang nggak bisa pakai cara orang tua. Ya, harus pakai cara anak-anak. Anak-anak semuanya kadang-kadang harus pakai logika juga. Baca deh surat Luqman. Ya. Ya. Wala pada atayna Luqman al-hikmah anishkur lillah. Gitu ya. Idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka. Jadi kepada anak-anak tuh harus dijelasin satu-satu. Tapi kita sebagai orang tua nih, supaya anak-anak nggak marah, nggak merasa berat, mulainya konsep syukur, ansyukur.
Dan jadi orang tua harus bijaksana, jangan bijak sini. Ya, itu kalau mau menanamkan tauhid dan membuang kesyirikan. Jadi kita mesti sabar. Nah, sayangnya kita selalu ngancamnya gini, masuk neraka loh gitu. Jadi Allah yang sering digambarkan orang tua kepada anak, Allah Maha Penyayang atau Allah Maha Kejam. Nah, jadi ini sebetulnya orang tuanya nih yang nggak sabar, sehingga seringkali menggambarkan Allah itu kejam. Padahal Allah ingin diperkenalkan sebagai yang Maha Rahman dan Maha. Makanya konsepnya bersyukur dulu. Dan orang tua bijaksana itu adalah orang tua yang senantiasa mensyukuri nikmat anak ini. Maka dipandanglah anak dengan penuh kasih dan dijelasin inna syirka la zulmun azim. Ya, anakku sayang, menyembah selain Allah itu kebodohan, kezaliman yang paling bodoh. Kenapa? Kok bisa mempertuhankan yang bukan Tuhan? Nah, gitu tuh penjelasan nanti ke bawah kita jelasin sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, jangan dipaksakan seperti kita yang otak asosiatifnya sudah bekerja baik. Kepada anak-anak tak perlu dikasih inna syirka la zulmun, sampai masalah akhlak pun diterjemahkan secara detail. Misalnya tentang apa? Muraqabatullah. Innahu in takum mithqala habbatin min khardalin apa? Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nah, sekecil apapun kesalahan kami, ibaratnya sebesar biji atom, dosa yang kamu lakukan, main HP di kamar, lihat porno, mama nggak tahu, kamu buka, semua dicatat. Kalau kamu rahasiakan, pakai password sehingga melayang-layang di langit, pakai password kamu sembunyikan, atau fatakun fi sakhrah, ya, fi sakhrah itu apa? Tersembunyi di balik batu, ofis samawati atau fil ya tibiha Allah. Allah pasti akan balas. Itu muraqabah. Jadi mesti dijelaskan logika-logikanya. Itu sama anak-anak harus begitu. Supaya anak-anak gak merasa berat. Ya, jangan, nah ayo, la ilaha illallah. Main mama apa sih? Gitu. Apalagi anak sekarang. Ya, dia harus dijelaskan logikanya. Logikanya dimasukkan dengan contoh-contoh yang paling dekat sama anak, gitu ya. Terus nanya nafkah sama suami setelah haji, kira-kira cacat nggak kalau dibandingkan dengan hajar, gitu ya? Tinggalin aja nih. Hajar nanya nggak? Nanya kan? Ibrahim nggak salah nih, ya. Tapi Ibrahim nggak jawab. Nggak jawab bukan karena pelit, karena Allah. Jadi nggak salah istri nanya. Barusan saya mau kesini, istri saya video call, minta transfer. Iya. Kemarin kayaknya udah ratal deh depan, gitu kan? Ya kan mau lebaran dia bilang. Iya juga sih. Sebenarnya ini mau lebaran di rumah. Saya bilang gitu kan, kemarin kayaknya udah 2 ratal deh gitu ya, 2 bulan gitu kan. Jadi saya bilang orang keuangan coba transfer 2 bulan buat ibu. Minta lagi. Dia bilang, lah, kan kita gak lebaran di sini. Oh iya ya. Boleh nanya. Yang nggak boleh adalah kalau perintah Allah yang dilawan. Nah, itu kalau Ismail pun diperintahkan Ibrahim cerai bininya kan, waktu ngeluar palang pintu. Nah, kalau sudah menghalang-halangi dari jalan Allah. Kalau nanya nafkah, hak lu. Ya, boleh sering nanya, ini kemana nih? Telat nih kayaknya nih. Apalagi suami-suami pura-pura lupa boleh. Pura-pura lupa. Itu kadang lupa beneran nggak apa-apa ya. Tapi biasanya suami melakukan itu bukan karena pelit, sedang mendidik istrinya. Betul nggak Pak? Ibu,
Saya kasih tahu ya. Tahu nggak kesalahan terbesar ibu di hadapan bapak-bapak? Cerewet. Betul nggak, Pak? Tahu nggak kesalahan ibu yang kedua di hadapan bapak-bapak? Belum tahu? Boros. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Sebetulnya dia nggak tahu, nggak update urusan belanjaan, kagak tahu. Sebetulnya itu kan? Yang kedua, bukan ibu-ibu yang cerewet, memang bapak-bapak tuh lemah dalam komunikasi verbal. Coba nggak? Bapak tahu nggak kesalahan bapak-bapak di hadapan ibu? Bapak tahu nggak? Oh, ya tanya kurang. Kesalahan terbesar bapak di hadapan ibu nih, egois, betul nggak? Mau tahu kesalahan bapak yang kedua di hadapan ibu? Pelit. Nah ini jadi salah persepsi. Jadi bapak-bapak itu gak egois, memang tercipta, gak punya perasaan, dia betul tidak. Salah itu. Pakai perasaan. Berperasaan. Apa kau pelit? Iya. Memang laki-laki gak punya perasaan, di sudut pandang perempuan yang terlalu pakai perasaan. Ya, makanya egois. Karena dia pakai, ini jodohnya sebetulnya. Nggak ada yang salah. Iya. Pelit. Gitu ya. Sebagian lah, nggak semuanya kan ya. Efisien. Jadi di sini boros tuduhannya ya. Di situ tuduhannya. Gimana masalahnya dia? Komunikasi lagi, kasih tahu kangkung hari ini tuh nggak sama zaman emak lu. Harga aku berapa seikat sekarang di Bekasi? Hah? 5.000 di zaman emaknya dulu masih gopek, dapat 3 itu. Apalagi masih banyak rawa dulu kan di Bekasi itu lah. Sekarang beda kok, udah goceng Pak. Jadi mungkin komunikasi aja sih sebetulnya. Maksudnya begini, ini penting. Jadi kalau ingin contoh berumah tangga pulang haji ini, ya ada 4 contoh laki-laki digambarkan di dalam Al-Quran. Ya, walaqadistofaina Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alil alamin. Ini betul-betul ada 2 kasus. 4 laki-laki terbaik sebagai model. Yang pertama siapa? Adam dan Nuh. Tapi untuk Ibrahim dan Imran penyebutan pakai keluarga. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Al itu keluarga besar, keluarga dekat di sini Al. Ya. Sementara Adam dan Nuh tidak pakai Al. Tapi dia laki-laki hebat. Ada masalah dengan Adam, ya kan? Ada masalah dengan Nuh. Anaknya. Kalau Ibrahim dan Imran itu kan keluarga ideal, hanya saja. Kenapa semuanya hebat dengan semua kekurangan? Karena membangun rumah tangganya untuk la ilaha illallah. Itu sih intinya. Pelit dan boros itu dinamika komunikasi. Ya. Egois dan apa tadi? Cerewet. Hanya kurang saling mengenal satu sama lain. Itu aja sih sebetulnya. Ya. Dan sebetulnya harus saling disyukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa yakfi mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzu bika minasy-syakki wasyirki wasyiqaqi wa su'il akhlaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga semuanya jadi mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih ya atas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Ya, memang beliau jarang disebut dengan Kiai Haji, orang taunya UPN. Jadi UPN itu singkatan dari Ustadz Bakhtiar Nasir. Untuk bangsa. Jadi filosofinya untuk bangsa dan negara. Dan beliau ini dulu waktu di kantor itu saya punya adik. Saya punya adik, Pak. Cuma orang-orang nyangkanya dia bukan adik saya. Jadi gak ada yang nyangka itu adik saya. Jadi tahunya itu adiknya Bakhtiar. Ya artinya kesel-keselnya juga ada gitu ya. Tangan adiknya. Iya, disangkanya adik Bakhtiar padahal itu adik saya. Dan beliau ini memang ya satu angkatan juga dengan saya, hanya beliau di Madinah, saya di Kairo di Mesir. Dan garis ininya juga memang beda gitu ya. Dulu waktu di pondok itu ya saya memang lebih ke di lapangan di Pramuka waktu itu. Dia organisatoris memang. Tapi faktanya di lapangan sekarang ini ya beliau yang orang lapangan, ya saya kebanyakan di dalam gitu. Ya sudah, ala kulli hal, ya kita ucapkan terima kasih banyak ya untuk beliau atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ya kita diperkenankan kembali untuk bisa bertemu di lain kesempatan, apakah di sini atau di Indonesia. Dan insya Allah besok ya seperti biasa jam 9 ada kajian rutin. Ya mudah-mudahan kita bisa menghadirkan ada ya hari yang gak pernah rugi, ya hari untung. Kemarin sudah ketemu dan beliau mengatakan insya Allah begitu. Ya mudah ya kita lanjut ya sampai menjelang Arbusna, banyak bekalan ya bekalan ilmu, apakah itu fikihnya ataupun tauhidnya, terutama tauhidnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalaulah tidak ada perintah, tidak ada contoh, apa yang kita lakukan di dalam ritual haji ini capeknya luar biasa, dan kita akan mengatakan kedereng gitu ya. Jadi kedereng saya kira UPN juga nggak paham kedereng itu apa gitu ya, karena itu bahasa orang Cikarang gitu. Ya artinya kalau nggak ada perintah dari Allah, nggak ada contoh dari Nabi, kedereng kita melakukannya gitu ya. Capek Pak ya, jamaah Arab itu berkilo-kilo, tapi karena ada perintah, karena ada contoh dari Nabi, ya insya Allah semuanya akan diringankan oleh Allah. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik dan sesuatu yang paling kita sukai ketika kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Saya kira ini saja, dan tadi ada request ya untuk UPN ya, jadi katanya Pak Kiai boleh nggak foto sama UPN? Saya dari dulu katanya UPN sama beliau dan nggak pernah foto. Ya kita lihat saja waktunya masih ada. Dan ya ini saja, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillah. Allahumma fikirna komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antri Bu bareng-bareng.